Oke, hello, selamat sore Sobat Delta. Welcome to Delta Community Talk from Home. Kali ini agak sedikit berbeda dengan 4 Delta Community Talk sebelumnya. Tahun lalu Delta Community Talk ada tema digital untuk kenyataan, ada woman on top, ada work hard, play hard, and istirahat, juga ada copy paste. Hari ini temanya adalah Woman from the Heart, tapi sebelum itu perkenalkan saya Aji Daravania yang akan memandu Delta Community Talk pada sore hari ini. Selamat sore buat semua Sobat Delta yang sudah bergabung. Ada yang via Zoom nih, ada Audrey Leika, Reka, ada Kapela, Deanida, Felicia, Ratih, Cindy, Swasti, banyak sekali, Wendy, Inge, Monica, salam kenal. Sore hari ini nggak hanya Sobat Delta yang ada di Zoom aja, tapi buat kamu yang tidak bergabung di Zoom, kamu bisa menonton lewat YouTube Sobat Delta. Dan pada hari ini sebenarnya kita masih memperingati dan mengambil semangat Hari Kartini 21 April yang lalu. Memang kita semua sedang merasakan yang namanya kondisi pandemi COVID ini Sobat Delta, tapi yang namanya semangat, pikiran yang positif kita harus terus keluarkan dan juga pastinya kita harus terus survive walaupun di masa-masa seperti ini. Dan 2 pembicara yang akan saya undang sebentar lagi, keduanya ini suka menyebarkan hal-hal yang positif. They're both very passionate about what they are doing. Yang satu keibuan, terus juga nggak pernah kenal kata capek, sibuk tapi bisa membagi waktu. Yang satu, spirit wanitanya begitu tinggi, multi talenta juga, very insightful and fashionable. Oke, yang pertama ada Andrea Gunawan, aka Cat Womanizer. Well, mana nih Andreanya? Coba dimunculkan dulu ya. Halo. Halo Andrea, ketemu lagi. Thank you for having me. Yes, sama-sama. Thank you banget Andrea sudah bergabung di sini. Mungkin buat teman-teman Sobat Delta semua yang belum tahu atau udah jadi followers Andrea sejak lama, dari tahun 2008, Andrea ini udah kasih konten-konten positif yang berkaitan sama we can say sexual health activist maybe, and then image consultant, dating coach, lengkap, dan YouTube channelnya pun kemarin aku udah nonton. Oke. Andrea, aku panggilnya Andrea, or kamu ada sapaan yang lebih dekat mungkin? Kalau follower manggilnya biasa Cidrea, cuma kayaknya nggak apa-apa Andrea aja. Oh, Cici Drea, nggak apa-apa, I can do that, Cici Drea, tenang aja, jadi lebih dekat gitu rasanya ya. It's Drea ya, oke, it's pleasure to meet you, walaupun kita belum pernah ketemu secara langsung, tapi ya kita bisa ketemu online sekarang ya, Drea. Oke, and satu lagi, yang pasti Sobat Delta setiap pagi dengerin wanita yang satu ini, setiap pagi, barengan sama Nino biasanya. Terus kok kita lihat di Instagramnya, wah ini kapan tidurnya nih wanita yang satu ini? Udah gitu, ibu dari 3 anak. Langsung aja kita panggil, ada Mbak Asri Welas. Halo Mbak Asri. Mbak Asri. Mana nih? Halo. Halo, cantik sekali Mbak Asri. Iya, kayaknya cuma aku yang pakai anting kayak gini deh sama bulu mata ya. Aku terniat nih ya. Aku juga pakai anting kok Mbak Asri tuh. Oh iya benar, yang lain juga ya. Iya. Hai Mika, hai Milka, hai Swasti, semuanya aku sapa nih. Sapa ya. Ini Aji, ya siapa Dara, siapa lagi nih? Banyak Monica, terus yes, Monica dan semua yang ada di YouTube ya. Ratih, Irma. Mbak Sri gimana, sehat Mbak? Alhamdulillah, ya beginilah. Iya. Aku emang agak-agak sengau ya, memang dari sananya ya. Ini flu dari lahir kayaknya suara sengau ini. Gak apa-apa, suara sengau tapi seksi kok Mbak Sri, itu yang gila. Dara, kamu pasti belum tidur bilang aku seksi ya. Iya tahu aja. Anyway, Mbak Sri di rumah kan pasti lagi ngurus 3 anak yang lucu-lucu pastinya ya. Semakin sibuk nggak kalau WFH ini? Ya jelas ya, WFH-nya jadi seru, digangguin sama tiganya ya. Iya, justru yang lihat emaknya pasti bilang, wah semua anakku yang kedua sama yang ketiga manggil aku nggak pakai mami, manggilnya Riri.
Gigi gitu karena aku Apa tuh? dipanggil sama ibuku Riri. Jadi nyokap kan di rumah. Jadi dia kalau ngomong, Riri, kamu mana Riri? Nah, setiap manggil Riri gue nengok, jadi anak gue panggil gue Riri juga deh. Oh, ngikut-ngikut Riri juga. Kalau Mbak Asri dipanggilnya Riri, kalau Andrea kan dikenalnya Catwomanizer nih. Mungkin udah banyak yang bertanya setiap kali kamu di interview, Andrea. Cuman, why Catwomanizer gitu? Kenapa Catwomanizer? Sebenarnya itu nama alay dari zaman SD sebenarnya. And because I love cats, that's all. Nggak ada filosofinya kok. Oh, karena kamu suka kucing. Iya. Oke, udah cukup jelas sih Catwomanizer, dan kalau kamu lihat di Instagramnya juga banyak beberapa ekor kucing yang dipelihara juga sama Andrea ya di rumahnya. Oke, anyway, let's start Delta Community Talk di sore hari ini. Dan anyways, untuk Sobat Delta yang nanti nih di tengah-tengah misalnya punya pertanyaan, silahkan di bawah ada kolom chat. Sobat Delta boleh nulis di chatnya itu ya. Tulis aja dulu, nanti pertanyaannya kita kumpulin 5 penanya yang beruntung akan kita pilih dan juga akan dapat hadiah juga dari Delta FM. Jadi silahkan ditulis di kolom chatnya untuk kamu yang ikutan di Zoom ya. Alright then. First of all, karena tema kita Women from the Heart, kira-kira menurut Andrea, apa sih perempuan zaman sekarang seperti apa menurut Andrea? Kalau menurut aku pribadi sih, kalau untuk perempuan zaman sekarang udah makin banyak yang berani speak up ya. Jadi nggak cuma hanya Kartini zaman dulu aja, makin zaman sekarang, apalagi dengan adanya media sosial, makin banyak perempuan yang akhirnya berani mengutarakan apa yang opini dia gitu loh, tanpa takut dibilangin apa kata orang. Asik. Berarti women zaman sekarang itu bisa speak up lebih bebas kali ya? Iya. Sampai kadang-kadang hal yang nggak penting sih sebenarnya kalau di Twitter. Kalau itu mungkin lebih arah curhat kali ya? Nggak, kayak semua di-spill aja, yang nggak perlu di-spill gitu loh, kayak kehidupan seksual mereka pribadi gitu, kayak kenapa harus lu ceritain semua gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Kayak free world. Ada yang belum kesaring gitu ya. Pasti ini mungkin pandangan yang berbeda sama Mbak Asri. Kalau menurut Andrea sekarang wanita lebih bisa speak up, kalau menurut Mbak Asri kayak gimana? Menurutku perempuan-perempuan sekarang ya, itu mungkin kenapa kata Andrea speak up, mungkin sekarang tuh perempuan sekarang punya pribadi yang kuat. Menurutku ya. Terus punya pribadi yang mempesona, jadi berkarakter. Jadi dia pengen aja ngomong sesuatu gitu. Karena setiap orang kan menjadi berkarakter karena beda-beda setiap orang gitu. Terus menurutku cewek-cewek sekarang tuh kemauannya bulat. Apa yang dia mau harus didapat gitu. Kayak gitu loh. Jadi menurutku keren gitu. Makanya banyak yang sekarang menjadi menteri gitu ya. Keren-keren banget. Terus juga banyak di organisasi juga. Terus ya mungkin yang perlu digarisbawahi, kita harus emansipasi penting, tapi emansipasi itu harus pada tempatnya dan tahu kodratnya gitu sebagai perempuan. Tapi yang jelas perempuan sekarang tuh tahu apa yang dia mau gitu. Makanya tahu apa yang dia speak up, kata Andrea bilang gitu. Ada satu hal yang aku selalu suka ya dari Mbak Asri pernah bilang ini sebelumnya, bahwa perempuan itu emansipasinya memang harus tinggi, tapi harus tahu kodratnya. Nah, kodratnya tuh gimana maksudnya Mbak Asri? Gimana ya, kadang ini kalau untuk yang berpasangan ya gitu, kadang-kadang ada, makanya tuh kadang kita tuh justru harus bukan ditahan sih, kadang-kadang perempuan suka ngerasa gini, gue bisa semuanya gitu. Jadi gue bisa cari duit, gue bisa bikin makanan, gue bisa mengenangani semua anak-anak ya. Istilahnya gini, bapak nggak punya sumber air susu, ibu punya ya kan. Jadi anak diam sama kita gitu ya. Terus kita juga bisa cari uang misalnya. Nah sehingga lupa untuk ngomong terima kasih untuk suami gitu ya. Atau minta doa untuk suami gitu, minta doa, Mas aku doain dong supaya karirku bagus misalnya. Mas aku doain dong apa gitu. Kadang-kadang itu yang suka lupa. Nah padahal kita itu sebenarnya suksesnya kita itu bisa jadi karena datangnya dari doanya suami gitu. Iya benar. Nah, itu maksudnya tuh gitu. Kodratnya tuh memang kita tuh sebenarnya bisa sukses, tapi kita
ada tanggung jawab yang harus kita jalani, yaitu suami dan anak-anak. Itu yang jangan. Aduh, itu aku selalu suka kata-kata Mbak Asri yang itu, dan selalu Mbak Asri itu bicaranya dari hati sampai langsung berkaca-kaca, always. Moga-moga semua Sobat Delta dan wanita yang lagi menonton di sini semua juga merasakan spirit itu, karena kita tahu, kita yakin pasti semua yang nonton punya kebiasaan sesuatu yang bisa menjadi karya buat banyak orang ya. Soalnya kalau perempuan itu kadang-kadang ya, Dara, kalau perempuan tuh kadang-kadang di dalam hati suka gini, suka ada gitu terbesit sedikit, walaupun sedikit gitu. Gemes deh, aku juga bisa sendiri. Gemes, kayaknya lu gak penting-penting banget gitu loh. Bener deh, ada gitu terbesit sedikit gitu. Padahal sebenarnya figur laki-laki itu untuk di keluarga itu penting untuk anak-anak gitu. Jadi itu kadang-kadang tuh kita mesti tahan, kapan harus tarik, kapan harus ulur gitu, Bo. Iya, jadi intinya woman empowerment perlu, tapi ya agak tahan sedikit. Enggak, pokoknya pada tempatnya lah. Pasti tahu kok, pasti tahu kok. Ya, pasti tahu. Bener-bener banget. Andrea setuju nggak? Setuju sih kalau sama Mbak Asri, lebih ke mungkin lebih balance aja. Jangan sampai terlalu dominan gitu sih sebenarnya, menurut aku juga lebih kayak apa ya. Dan tadi sih benar, mungkin kayak berasa kita bisa semuanya kok, nggak ada lu juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi memang kalau konteksnya berkeluarga, aku setuju kalau memang peran ayah itu penting. Yes. Karena kalau dalam sebuah hubungan, aku juga baru ngomongin ini kemarin di Instagram aku, kalau untuk peran ayah, peran suami yang baik dengan hubungan pernikahan yang sehat itu bisa mempengaruhi, pokoknya gini, regardless hubungan keluarganya itu sehat atau enggak, itu yang bisa mempengaruhi anak-anaknya nanti gimana mereka menghadapi sebuah hubungan, terus udah gitu gimana cara memandang komitmen dan juga menarik orang-orang yang seperti apa. Nah, itu Andrea. Makanya menurut aku ya, kesulitan perempuan di era sekarang adalah menahan emansipasi yang itu gitu, menurutku. Karena perempuan Indonesia sekarang ya hebat sekali. Sehingga kita tuh mesti menahan apa yang nggak bisa. Maksud gue gitu. Andrea aja bukan cuma satu bidang yang kamu kuasai. Kamu Dara bukan cuma satu bidang yang kamu kuasai. Dara, kamu selain penyiar, kamu host juga, tapi kamu dokter gigi gitu. Iya. Kamu juga seorang istri. Ya mudah-mudahan ya gitu. Jadi ada gitu dikala kita juga ya itu emansipasi yang sekarang timbul itu adalah mempertahankan keutuhan keluarga dan bagaimana caranya kita bisa menahan sedikit untuk berterima kasih kepada laki-laki. That's sweet Mbak Asri, thank you udah kembali mengingatkan wanita-wanita semua juga ya. Anyway, di samping itu semua kita sekarang lagi menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 ya, coronavirus. Kita lagi berjuang bersama-sama. Udah hampir sebulan aku udah nggak praktek, karena dokter gigi termasuk yang tidak boleh, tidak disarankan untuk menerima pasien dulu. Tapi aku lihat ada beberapa dokter gigi pakai APD lengkap gitu, Dara. Kamu juga memang pakai itu buat yang APD level 3 dengan catatan harus emergency cases Mbak Asri. Jadi kalau cuma datang misalnya, dok saya mau pasang gigi palsu deh karena gigi saya udah nggak bagus nih gitu, ditunda dulu deh. Tuh, kita juga bukan yang nggak mau mengerjakan. Mau bleaching. Itu dia, kalau mau bleaching karena saya bisa kalau ada photoshoot saya mau bleaching misalnya gitu, kayak mohon maaf nih bukannya gimana-gimana, tapi memang arahannya dari PDGI pun juga harus ditunda dulu gitu. Betul. Jadi kalau dari saya atau wanita-wanita dokter gigi yang lain, kita mendukung juga untuk supaya COVID tidak menyebar dengan misalnya memang harus tidak praktek dulu gitu kan. Nah kalau dari Mbak Asri sendiri atau Andrea deh, salah satu duluan siapa, kira-kira wanita ini harus ngapain sih di tengah COVID seperti ini? Andrea silakan. Oke, kalau menurut aku sih masa-masa paniknya udah lewat ya. Jadi kalau bisa, maksudnya tenang juga, karena nggak banyak yang bisa dilakukan juga kalau emang situasinya seperti ini. Jadi mending daripada fokus ke limitasi. Fokus kepada misalnya kayak, aduh stres nih, nggak bisa keluar, nggak bisa liburan, nggak bisa, pokoknya fokusnya jangan ke nggak bisanya, tapi fokusnya kita bisa ngapain di situasi seperti ini yang bisa berfaedah buat diri sendiri dan bantu orang-orang yang memang agak kesusahan gitu. Menurut aku fokusnya ke apa yang bisa dilakukan, bukan yang kayak nggak bisa ini, nggak bisa itu, banyak keluhnya gitu. Jadi lihat diubah perspektifnya jadi positif gitu.
Intinya sih lebih ke arah apa yang bisa jadi produktif dibandingkan mengeluh gitu ya, Drea ya? Iya. Yes. Kalau dari Mbak Asri gimana? Ya, aku mungkin karena banyak tanggungan ya, jadi kita nomor satu adalah keuangan ya, yang paling penting. Memprediksi bagaimana pengeluaranmu setiap bulan ya. Yang pertama, siapa yang punya KPR? Atau cicilan? Mana yang ngacung? Coba, mana yang ngacung? Waduh, tuh lagi tiduran Mika, walaupun tidur tapi kamu kepikiran. Milka juga, kamu gelap-gelap sayang. Yang lain gak kelihatan orangnya nih. Oh Isma, kamu duduk di depan pintu ya, kamu punya cicilan? Nah, yang pertama cicilan itu, apalagi bentuknya KPR, kita mesti nggak usah gengsi untuk bilang dan menelpon bank ya. Menelpon bank, halo, Enge, kamu punya cicilan juga? Oh ya, oh nggak punya, bagus kalau gitu ya. Kalau gitu kamu bayarin cicilan saya, oke. Nah, jadi kalau punya cicilan atau KPR, aku punya cicilan dan KPR. Nah, aku udah ngomong sama suami juga, bagaimana cara mengantisipasi ini ya Mas. Sementara pekerjaanku memang satu film, saya punya 4 film yang syutingnya pending saudara-saudara ya, dan DP belum masuk kalau syuting belum mulai, oke? Yeah. Aduh, jadi ya itu ya. Invoice ya. Betul, masih invoice bentuknya, nggak bisa desain apa-apa. Nah, kemudian ada film juga yang belum tayang, ada 4 film. Jadi film tayang uang baru terakhir cair. Baru masuk, iya. I see. Jadi saya masih punya tagihan-tagihan yang belum. Jadi memang kadang-kadang kalau kita bilang ke bank ya untuk KPR ku pending gitu ya, nanti kita memang akan ada kayak surat merah gitu ya dari BI ya. Maaf ya Bu, nanti Ibu tapi ditandai sama BI karena Ibu tidak mampu membayar, seperti misalnya bayarnya 1 bulan 25 juta untuk bayar ruko atau rumah atau apa, nggak tahu ya. Nah, itu kamu mesti tahu untuk bulan ke depan ada nggak penghasilan 20 juta itu harus dibayar. Kalau nggak ada, bilang sama banknya. Kita nggak bisa sama sekali, ya kan? Ya, Jokowi bilang, Pak Jokowi, kita bisa juga. Dan memang betul ketika ditanya di bank, aku tanya sama bank, aku boleh berapa nih? Jadi dia bukan menghilangkan, tapi menunda. Nanti kita akan, misalnya nih, tagihan 20 juta, kita nggak bayar sekarang. Setahun kemudian kita harus bayar 20 juta kita itu yang kemarin. Ya, jadi kita ngomong sama bank, jangan cuma diem-diem aja. Begitupun dengan kredit card ya. Kredit card yang kemarin-kemarin juga belum kebayar, lu mesti ngomong sekarang sama kredit cardnya. Kalau belum bisa bayar sekarang, gimana? Saya cuma bisa punya 100 ribu, gak apa-apa, ngomong aja gimana jalan tengahnya. Jangan sampai tertunda nanti bunga-bunga. Yang kedua, pengeluaran setiap bulannya mesti diirit-irit. Misalnya anakku pakai pampers sih, hal yang sepele aja. Anakku pakai pampers biasanya sehari 3 kali atau 4 kali. Ya, mungkin ya pampers harganya lumayan kalau dikalkulasi. Mungkin bisa setiap hari kita ditampung, bisa pakai pampers. Ya, kita bisa pakai pampers kain. Ya, bisa jadi. Kita bisa pakai pampers kain. Iya, ya pakai popok kain gitu ya. Jadi yang itu bisa di save gitu ya. Nah, bagaimana dengan listrik anak-anakku juga ya. Jadi kita pakai kebetulan memang setiap ruangan ada AC. Tapi dulu misalnya maminya lagi banyak ordernya, jadi bisa bantu papinya untuk bayar listrik kan, mau berapa juga itu bayar. Ini maminya lagi di rumah aja ya, jadi listriknya kita sehari 1 aja yang nyala. Jadi ibab di kamar anak-anak, semua di kamar anak-anak gitu ya. Jadi hemat semuanya ya. Satu keuangan. Nah, yang kedua yang aku lihat ya. Apa yang bisa aku kerjakan, seperti memang butiku ini aku baru upload di Instagramku juga, butiku terpaksa tutup 13 tahun saya nggak pernah tutup itu butik, tapi harus ditutup karena nggak ada yang datang saudara-saudara. Jadi Juni dan Juli, bahkan ada yang September juga itu sudah booking, masih aku mau jahit di masih oke. Terus saya bilang kita datang sekarang aja gimana untuk kita bisa produksi, nggak bisa Mbak Asri, habis Lebaran nggak ada yang berani. Sehingga nggak ada yang produksi dan kita harus tutup 1 bulan gitu. Jadi langkah-langkah itu aku ya dengan sangat berat hati harus kita ambil gitu. Untuk yang punya usaha gitu. Dari Mbak Asri, kalau dari Mbak Asri sendiri harus sebagai wanita kita harus bisa mengatur
mengatur apalagi yang sudah berkeluarga misalnya menjadi lebih hemat atau hitung-hitungan buat let's say 3 bulan ke depan ini biaya hidupnya dari mana, bagaimana gitu. 3 sampai 4 bulan bahkan sampai akhir tahun loh, sampai Desember. Ya, berarti kita harus berpikir itu semua. Kira-kira dari Sobat Delta yang di Zoom, coba unjuk tangan siapa yang mungkin di rumah lagi mikirin, kita hematnya apa ya, bulan depan bayarnya gimana ya? Ada yang lagi pusing? Inge lagi pusing, sampai minum tadi. Ada siapa lagi? Kapela senyum-senyum aja, Kapela. Oh, Cindy juga lagi pusing kayaknya ya. Oke, jadi pengen minum. Oke, lanjut dulu nih Mbak Asika, pertanyaan berikutnya ya. Dan Andrea, as we know, kalau Andrea itu dari sekian banyak pekerjaan yang dilewati gitu ya, salah satunya bisa dibilang sexual health activist. Ya, padahal yang namanya tema seksual biasanya kalau di Indonesia masih sedikit tabu, entah masih tabu atau tidak ya. Kontroversial ya. Tabu dan kontroversial, that's right. Nah, aku pengen tanya ke Andrea. Kenapa kamu memilih sex education and relationship? Kenapa bahasnya itu dan apa sebenarnya concern kamu? Jadi sebenarnya memang aku udah mulai ngomongin tentang love relationship itu dari tahun 2009 di Twitter. Cuma memang kalau ada hubungannya dengan hubungan romantis, itu ada kaitannya dengan hubungan seksual juga. Jadi aku pikir ini masih satu payung, kenapa nggak sekalian ngomongin juga? Gitu. Dan pada waktu itu concern aku adalah, actually sampai sekarang concernnya adalah untuk orang-orang yang melakukan diomongin enggak, tapi edukasinya juga nggak ada. Jadi akhirnya banyak yang akhirnya misalnya terkena penyakit menular seksual, terus atau hamil tidak direncanakan gitu. Jadi aku mau menghindari hal-hal seperti itu juga untuk mengedukasi orang-orang supaya kalau misalnya memilih untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah, lakukan dengan bertanggung jawab juga supaya jangan sampai kayak banyak yang kasus di Twitter yang spill segala macam itu, yang koar-koar sebagai korban apa segala macam. Padahal menurut aku kalian melakukannya berdua. Jadi betul, bukan cuma satu ya. Iya, jadi bukan sebagai korban atau apa ya, ambil tanggung jawab bahwa ya udah gitu loh. Gak usah menyerang salah satu pihak kalau kayak gitu misalnya. Itu tanggung jawab ya. Soalnya if I'm not mistaken ya, memang yang namanya penyakit menular seksual atau selain penyakit itu misalnya HIV, itu ternyata masih tinggi ya sebenarnya ya? Tinggi, dan ternyata statistiknya aku lupa deh. Jadi kan aku kerjasama sama NGO di sini juga kalau untuk tentang awareness untuk tes HIV. Jadi statistiknya kalau di Indonesia pada khususnya yang tertinggi itu justru bukan dari kalangan teman-teman yang gay, tapi dari istri. Oke. Hah? I see, justru perempuan? Jadi istri dan ibu rumah tangga. Itu di daerah-daerah selain Jakarta itu banyak gitu. Karena mereka nggak tahu suaminya main, jajan di luar, tapi suaminya juga nggak punya edukasi yang baik, jadi bawa pulang ke rumah penyakitnya. Gitu. Oh my God. Jadi sebetulnya karena... Kenapa? Jajanannya dibungkus dibawa pulang. Itu dia, dibungkus dibawa pulang, aduh bahaya banget. Itu kan maksudnya ada sebagian orang yang tahu mereka punya tanda kutip penyakit itu, ada yang memang mereka nyembunyiin aja gitu kan. Berarti sebaiknya kalau ada memang zaman dulunya melakukan hal-hal seperti itu, baiknya jujur aja ke pasangan berarti ya, Andre? Sebenarnya gini, masalah jujur nggak jujur bukan gini ya, bukan jujur nggak jujur. Yang sudah terjadi di belakang, menurut aku nggak terlalu ada faedahnya untuk diceritainnya nggak perlu, tapi dites diri sendiri. Tes, I see. Tesnya diri sendiri, dan juga mungkin kalau memang masih berganti-ganti pasangan, tesnya berdua juga. Jadi sama-sama tahu statusnya gimana sekarang. Gitu. Oke, jadi bukan cuma si lakinya atau si perempuannya, tapi dua-duanya. Dua-duanya, apalagi kalau masih gonta-ganti pasangan. Deg-degan juga jadinya semuanya. Iya, dan apalagi kalau memang udah memutuskan menikah. Karena kan nanti kalau ada penyakit apapun itu, biar bisa diberesin dulu toh. Iya, betul. Oke, jadi kenapa Andrea milih sex education relationship, semuanya juga berhubungan dengan masalah yang ternyata masih banyak terjadi, nggak cuma di Jakarta, tapi di Indonesia, bahkan seluruh dunia ya? Iya.
Nah, kalau topik dari relationship sendiri yang paling banyak demand-nya tuh sebenarnya apa sih, Andre? Topik dari relationship yang sering kamu bahas atau orang-orang ketika kamu bahas nih, oh my god ini gue banget gitu. Sebenarnya apa problemnya? Nomor satu, toxic relationship. Karena nggak cuma toxic relationship kan nggak cuma hubungan romantis ya, sama orang tua juga bisa, sama bos, sama sahabat juga bisa. Tapi maksudnya mereka masih ini toxic nggak ya? Apa sih yang disebut hubungan toxic itu seperti apa? Terus yang kedua juga cinta beda agama. Itu oh my god. Ngomongin. Dilema ya. Cintaku ya. Pilih Tuhannya, pilih manusianya. Pilih Tuhannya atau pilih manusianya? Oke, jadi kalau misalnya dibilang toxic relationship, it's not about to our partner, bukan cuma ke pasangan, tapi juga bisa ke keluarga, ke bos, ke orang tua, atau ke kakak atau adik, betul ya? Bisa, ke sahabat juga bisa kan? Nggak berasa? Ke sahabat? Nggak ditindas misalnya. Oke, kita sebelum kita bahas lebih lanjut tentang yang namanya toxic relationship ini, Andre ya, mungkin Sobat Delta juga bisa siap-siap yang ngalamin toxic relationship. Kita akan ada break dulu 10 menit, ya. Kita akan set up sesuatu di YouTube supaya lebih menarik juga. Nanti kita akan kembali lagi setelah 10 menit lagi, dan siap-siap si toxic relationship kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Tetap di Delta Comedy Talk. Alright, Sobat Delta, kembali lagi di Delta Comedy Talk Women from the Heart bersama saya Aji Daravania dan juga ada speaker kita Andrea Gunawan aka Cat Womanizer. Ada juga Mbak Asri Welas di sini. Kita tadi lagi ngomongin mengenai yang namanya toxic relationship sama Cidea ya. Cidea mana nih? Kita belum ngeliat lagi wajahnya Cidea. Sobat Delta boleh lo nontonnya sambil ngambil minum, santai gitu ya. Cidea. Oke, sambil nunggu Cidea dan juga Mbak Asri muncul, coba kita cari di sini. Sobat Delta kalau mau bertanya juga boleh di kolom chat yang di Zoom ya. Di kolom chat ditanyain dulu aja, nanti 5 pertanyaan yang akan dipilih akan diberikan hadiah oleh Delta FM. Meanwhile, saya mau tahu dulu nih buat kamu yang lagi nonton, Milka gimana? Udah bosen belum di rumah? Oh udah. Ada Swasti juga, ada Cindy. Cindy masih seger nih kayak di rumah Cindy ya. Oh, makin seger, oke. Alright, Cidea udah balik lagi di sini. Cidea. Halo. Halo again. Oke, kita lagi balik tadi ngobrolin toxic relationship yang ternyata nggak cuma ke pasangan tapi bisa ke siapapun ya. Bos, kakak, orang tua, keluarga, or sahabat itu bisa jadi juga. Nah, tapi ngomongin soal toxic relationship, how do we know kalau kita lagi terbelenggu dalam sebuah toxic relationship? Gimana caranya kita supaya nggak terjebak sama toxic relationship? Oke, pertama-tama sebenarnya mungkin didefinisikan dulu aja kali ya, biar lebih gampang. Jadi kalau aku mendefinisikannya itu sebenarnya kan kalau mau di Google juga listnya banyak banget gitu loh. Misalnya manipulatif dan lain-lain. Tapi kalau menurut aku sebenarnya perasaan kita sendiri gimana. Jadi I think it's when you are in a relationship, ketika kamu tuh constantly merasa tertekan, takut menjadi diri sendiri, kehilangan kebebasan, tidak dihargai, tidak berkembang dan tidak menjadi pribadi yang lebih baik gitu. It's when people ask you, kalau misalnya kita curhat ke teman-teman atau siapapun, mereka akan kayak, kok gitu banget sih? I see. Mau diterusin. Misalnya kayak gitu. Jadi kan sebenarnya orang lain pun udah bisa tahu, kayaknya ini ada yang nggak bener deh, gitu. Oke. Dan ini cuma di hubungan romantis aja, tapi ya tadi di lingkungan persahabatan, keluarga, pekerjaan. Oke, dan di situ dimana yang bisa terganggu salah satunya juga lebih ke psikis gitu nggak sih, Cidea? Ya. Tentunya ke kesehatan mental kita juga. Gitu. Ke kesehatan mental, oke. Dan kalau kita, misalnya kita udah tahu, kalau kayaknya nih orang ini toksik deh buat gue gitu, apa yang harus kita lakuin, Ci? Nah, biasanya sebenarnya
pertanyaan ada dua, bukan apa yang kita lakuin, tapi biasa follower tuh nanya, kalau yang kayak gini bisa berubah apa enggak? Oh, oke. Bisa berubah atau enggak? Is that a character or something? Enggak. Nah, tapi sebenarnya kan yang perlu ditanya bukan bisa atau enggak. Karena yang lebih perlu ditanya kan mau atau enggak. Untuk gitu. Berubah? Iya, karena gini, banyak orang yang toksik misalnya. Ada yang mereka emang udah sadar, terus mereka bisa kayak dengan entengnya bilang, ya gue emang orangnya kayak gini. Atau kayak malah menyalahkan zodiak, ya gue emang Gemini ini emang kayak begini. Bener. Zodiak di bawah-bawah ya. Iya, jadi sebenarnya ya masalahnya mau atau enggak gitu. Dan kalau untuk masalah keluar atau menghindari, jadi sebenarnya gini, ini kan hubungannya ada spektrumnya. Jadi misalnya hubungan yang sehat itu adanya di ujung sini misalnya. Yang hubungan di sini ini abusive udah parah. Udah jelas lah, physical, emotional, digebukin misalnya, atau mungkin ditindas banget lah. Kalau yang di tengah ini abu-abu kan sebenarnya masih toxic. Toxic itu bisa ditarik balik ke healthy, atau malah bisa makin parah ke abusive. Ya itu tadi tergantung orangnya mau apa nggak berubah. Soalnya ada banyak orang yang maksudnya mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu menyakiti orang lain. Ya kalau udah kayak gitu, kalau untuk mengakui bahwa yang mereka lakukan salah aja udah nggak bisa, gimana mau berubah? Mau berubah, betul. Nah, jadi kalau udah tahapnya seperti itu, yang awal-awal yang tahapnya adalah diomongin dulu sebenarnya sama orang ini. Kalau memang orang ini yang tadi memang udah mentok juga nggak bisa diapa-apain ya, kita mau bisa apa juga, nggak bisa maksa orang buat berubah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah jaga jarak. Kalau bisa, walk away, kita yang harus walk away kah? Iya, kalau bisa langsung putusin tegas hubungannya juga gitu. Ini termasuk orang tua juga menurut aku. Bukan diputusin hubungannya, tapi lebih ke jaga jarak. Atau sampai mungkin ada kondisi kadang orang-orang toksik ini yang belum sadar, ada satu titik di mana mereka ketemu tembok yang jedar kena ke mereka sendiri, ibaratnya gitu. Kalau ternyata ada di momen seperti itu dan mereka tiba-tiba berubah di saat kita sudah menjaga jarak, bolehkah kita kasih kesempatan lagi atau mendingan gak usah? Boleh aja, cuma yang kalau kayak gitu, ya ada kan orang-orang yang memang niatnya berubah. Semua dimulai dari niat, bagus. Tapi nanti aksinya gimana? Apakah aksinya konsisten? Gitu. Dari tadi kalau toxic relationship pada orang ya, aku penasaran, bisa nggak sih kita define toxic relationship terhadap benda atau terhadap suatu yang digital, misalnya social media, misalnya. Can we say that as well a toxic relationship? Itu addiction kali ya. Oh, lebih ke addiction ya? Tapi sebenarnya dipikir bukan addiction lagi. Kayak misalnya toxic relationship mungkin terhadap makanan misalnya. Iya. Kayak misalnya emotional eater. Jadi misalnya, kalau lagi stres ada dua tipe. Yang satu makannya makin banyak, satu lagi kalau misalnya gue lebih, kalau gue stres gue nggak akan makan karena nggak kepikiran. Nafsu makan misalnya. Itu kan berarti ada hubungan yang nggak sehat sama makanan ini. Gimana cara kita melihat makanan? Misalnya kalau yang tadi yang toksik, yang misalnya makanan dilihat sebagai reward. Jadi misalnya kita diet mati-matian, terus kita memberikan reward. Jadi akhirnya misalnya binge eating juga abis setelah diet berapa lama ya, goalnya nggak nyampe dong sis. Iya. Jadi ya sebenarnya itu ngaruh juga ke emosional kita gitu ya. And yang bisa aware akan yang disebut toxic relationship ataupun ke addiction itu cuma diri kita sendiri juga, atau kalau orang terdekat maybe udah ngomong kayaknya kok lu kalau nggak sehari aja nggak minum soda kayaknya nggak enak apa gimana sih misalnya gitu ya. Ya memang karena maksudnya gini, karena kan kita sendiri juga mungkin ada ya namanya kayak misalnya mobil ada blind spots-nya, makanya kita butuh orang lain yang ngasih tahu juga gitu. Iya benar sih, benar. Kalau aku mau nanya juga sedikit ke Mbak Asri nih mengenai si toxic relationship ini di masa pandemi ini ya Mbak Asri, di COVID-19. Mbak Asri ngerasa nggak sih ada sesuatu yang toxic yang kayaknya menyerang diri Mbak Asri? Karena selama ini kita ngelihat Mbak Asri sebagai orang yang semangatnya tinggi, nggak pernah kenal lelah, nggak pernah ngeluh, tapi ada nggak sih vulnerable-nya yang maksudnya ngerasa, aduh nih kayak udah toxic banget, aku ngerasa sesuatu ini harus aku hindari or something. Ada nggak Mbak Astri? Iya, gini, aku soalnya orangnya aktif.
Maksudnya gini, Ya. tenagaku nih cukup banyak gitu ya. Ya. Jadi kalau gue nggak sibuk, pacar gue banyak istilahnya gitu dulu mudanya ya. Oke. Jadi beneran ini ketika lagi diem kayak gini nggak ngapa-ngapain, sementara gue tuh pergi pagi bisa pulang pagi gitu ya, walaupun di tengahnya tuh gue bisa dulu pulang dulu nyuapin anak, gue pergi lagi, kemudian gue pulang lagi, gue gitu. Tapi maksudnya gue segitunya ngatur jadwal setiap hari. Jadi lu bayangin tiba-tiba berhenti nggak ngapa-ngapain. Terus terang gue pusing. Pertama-tama ya, gue pusing, gue minum obat beneran. Gue sampai minum obat pusing itu ya, sampai gini. Kenapa ya gue gitu? Terus gini. Terus suamiku gini, kamu kenapa Sri? Gitu. Kamu memang nggak bisa diem, kata suamiku gitu. Terus langsung gue cari cara. Gimana caranya? Yang masih pekerjaanku masih ada kan adalah siaran kan. Iya. Siaran. Terus itu setiap pagi kan dilakukan. Habis itu kan gue bengong lagi. Sementara biasanya gue kesini, ke situ, bikin itu ya. Terus kemudian gue berpikir ngapain nih ya gitu. Akhirnya ada bahan-bahan di rumah bikin masker. Kemudian mungkin ini bisa dilakukan sama semua ini yang ada di sini. Terus apalagi terus suami gue begini, beresin lemari kamu tuh. Kamu kan nyari tank warna hitam kemarin kan di lemarinya Ibam. Itu kan lemarinya Ibam, nggak mungkin ada tank top kamu. Coba deh. Terus jadi aku menyibukkan diri. Jadi lemari gue tuh sekarang satu persatu gitu. Itu gue sekarang kayaknya akan garage sale gitu. Karena ternyata banyak yang saya sudah nggak buat gitu. Jadi gue tuh menyibukkan diri dengan apa yang bisa dikerjain di rumah. Sampai pada akhirnya tau gak apa? Gue nanem saudara-saudara. Oh, tumbuhan yang nanam tumbuhan yang maksudnya kita beli benih yang harganya sama kita seperti kita beli sayur. Tapi betul. Itu ditanam di sekitar rumah kita aja. Nggak perlu punya tanah besar, nggak perlu gitu. Jadi itu bisa dipot di mana dan itu menurut gue karena gue tuh anak-anakku tuh harus makan makanan yang fresh. Nggak bisa mie, nggak bisa apa, jadi kita butuh sayur, butuh apa yang kadang-kadang kalau ke pasar tiap hari kita kan nggak bisa. Terus gue mikir gini, Mas kayaknya aku bercocok tanam gitu, jadi kayak kemarin jeruk nipis sudah berbuah gitu. Wah, jadi, seru banget. Terus ada sawi gitu, tapi yang cepat panen gitu loh. Jadi dan itu anak-anak juga diajak ya Mbak ya? Diajak gitu, jadi iya satu anak-anak juga jadi nggak bosen. Terus kemudian gimana dengan Ibam kan game banget juga kan, jadi dia jangan game juga terus apa, gua ada ular tangga, gua ada monopoli gitu ya. Jadi keulang lagi gitu. Jadi gue sampai bikin list tuh saking gue kemarin pusing banget kenapa tiap hari minum obat pusing gitu, karena gue nggak serileks itu. Karena saya tuh orangnya cukup sibuk, dari pagi ke pagi, schedule gue bener-bener ampun gitu loh. Jadi ini ketika hilang, gitu kan, di rumah gitu kan, itu bener-bener sesuatu yang nggak pernah gue seperti ini. Jadi akhirnya ya udah, sekarang lemari aja belum selesai sampai sekarang. Lemari belum selesai, baru sampai tahap berapa gitu. Jadi aku ntar kalau udah bosan ini ke tanaman, abis bosan ini ke anak-anak gitu. Jadi ya akhirnya nggak pernah pusing lagi sekarang. I see, itu bisa dipakai juga sama Sobat Delta. Nah iya. Jangan mikirin ke yang hari-hari. Suarti lemarinya udah bagus. Udah. Dari mana Suarti? Suarti lemarinya udah susun rapi belum? Coba nyusun lemari lagi. Coba tuh. Lemari. Soalnya banyak kayaknya yang perintilan kecil di rumah tuh nggak pernah kesentuh karena kita sibuk sama di luar gitu. Betul. Rak buku juga, mainan anak misalnya udah punya anak ya, semua disortir lagi deh. Jadi memang kita nggak mau ngapain tapi ada sesuatu yang bisa, ternyata gue bahagia juga, gila. Ampun, badan gue dulu kecilin gue gitu. Jadinya. Dulunya sekarang gimana ya gitu. Iya makanya, tapi maksudnya kan akhirnya jadi kita sibuk, jadi gue akhirnya gue sekarang nggak minum obat pusing lagi. Oh ya alhamdulillah, berarti ternyata udah terjawab kenapanya.
Itu caranya Mbak Asri untuk merubah di semasa WFH ini untuk di rumah lebih produktif. Kalau Cidea sendiri kan biasanya mungkin dating coach ketemu langsung nggak sih sama let's say apa sih nyebutnya customer or user or apa kalau lagi ngajar gitu misalnya, apakah ada perubahan zaman sekarang? Karena aku sebenarnya nggak buka private consultation, nggak buka lagi karena aku pikir-pikir lagi males yang ngurusin masalah hidup orang, kayak gue kurang masalah hidup sendiri gitu. Jadi gue nggak buka-buka lagi gitu. Jadi sekarang Andre masalahnya udah banyak ya. Dan numpuk masalah. Iya dulu karena masih kerja di perusahaan, jadi mau nggak mau dating coach-nya menempel gitu dan memang harus praktek langsung gitu. Jadinya kalau sekarang udah bisa nolak, sorry gue nggak mau ngurusin hidup lu lagi gitu. Oh sih, berarti sekarang lebih ke arah apa dan Cidea? Kalau sekarang full time content creator juga sih, sama kalau tadi sexual health activist karena aku kerjasama sama NGO, jadi memang kalau campaign-campaign untuk yang awareness untuk HIV, untuk infeksi penular seksual itu tetap jalan terus gitu. Apalagi kalau memang kemarin untuk teman-teman yang ODA misalnya yang ada sempat bilang oh ya untuk obatnya COVID ini pakai ARV yang mana itu diperuntukkan sebenarnya untuk teman-teman yang memang HIV positif gitu. Jadi kasihan mereka memang harus minum. Yes, untuk orang-orang yang HIV. Tapi kalau ODA yang orang dengan HIV, dengan AIDS, ya. Orang dengan HIV/AIDS, ya, HIV/AIDS. Oke, I see. Jadi memang yang namanya content creator lebih ke arah digital. Jadi ya kurang lebih kalau di masa WFH ini tetap bisa mengerjakan kesehariannya ya, Cidea ya. Jalan sih kalau campaign ya. Kadang-kadang sampai bingung ini kayaknya brand buang duit aja sebenarnya. I see ya, pokoknya kayak Mbak Asri bilang ya harusnya hemat ya, tapi kok ini disuruh belanja. Nah itu dia harusnya hemat, tapi ini kayak ya orang-orang sekarang karena kita harus produktif, mungkin teman-teman jadi banyak yang jualan, terus mau nggak mau kan kita juga jadi kayak ya udah deh kita beli juga gitu kan, maksudnya ya saling bantu juga, tapi kita sendiri juga puas nyobain makanan maybe. Iya, tapi sebenarnya kalau aku pikir-pikir lagi ya dari follower juga karena mereka kurang kerjaan nih di rumah. Hiburan mereka justru misalnya beli lipstick, beli perintilan-perintilan dandan kecil sebenarnya. Tapi hati-hati ya, kalau ada penghasilan yang masuk boleh, tapi kalau nggak ada jangan deh. Iya, hati-hati banget. Iya, karena kita nggak tahu ini tuh berlangsung akan sampai kapan kan, gitu. Jadi kita lebih bagus apa yang bisa kita kerjakan di rumah yang tidak mengeluarkan uang, seperti beberes, menanam-nanam ya, bibit sama kayak kita bikin. Iya, tapi bibit itu sama kayak kita beli sayur loh harganya. Iya, aku lihat sih harganya misalnya 15 ribuan gitu kan, Mbak. Iya, nah ketika ditanam terus kita tiap pagi juga siram, akhirnya kita bisa panen sendiri. Nah, itu juga sebenarnya bisa meminimal pengeluaran kita kan gitu. Walaupun nggak seberapa sih 15.000 ini, cuma satu ada aktivitas untuk kita sendiri, yang kedua itu sebenarnya siapa tahu memang kita bisa nggak usah belanja dan pengeluaran tuh bener-bener dipikirin loh sekarang. Iya, intinya harus on budget lah gitu ya. Iya. Atau kalau bisa malah mungkin ini ya cari ide-ide baru untuk menghasilkan uang sebenarnya lagi masa-masa kayak gini. Itu dia cara baru buat menghasilkan uang. Ikut. Ini Gibran ya? Ini Ibran yang kedua. Ibran. Halo Ibran. Kemarin saking satu kamar terus ya ngirit AC, dia keplitek kakinya. Kasian. Oke. Ngajakin anak gue ngajakin kucing, tapi kucing gue lagi tidur. Lagi pada tidur kucingnya ya. Coba ajak kucingnya juga kalau udah bangun, panggil juga ya Cidea ya. Anyway, di masa-masa seperti ini kan lagi banyak di rumah nih. Pastinya kita pengen ngajak Sobat Delta untuk lebih bersyukur juga dan melihat sekitar, ternyata masih banyak loh berkat yang kita dapetin gitu, berkah-berkahnya banyak. Kalau buat Mbak Asri sendiri, hal apa sih yang Mbak Asri syukuri di masa seperti ini? Satu, aku bersyukur waktu tapi alhamdulillah sih semua kita menyaksikan ini, alhamdulillah aku menyaksikan anakku bisa jalan pertama kali karena di rumah ya. Aduh, aku miss tuh yang si Ibran yang kedua jalan pertama kali, aku miss tuh.
Tapi ini sekarang si Ibran nggak miss, jadi aku menyaksikan dia pertama kali bisa jalan gitu. Terus ulang tahun juga, biasanya ulang tahun kita kemarin nggak beli balon, nggak beli apa, kita bikin dari kertas HVS bekas lagi ya, bekas naskahku ya, terus digambar sama Ibam happy birthday satu huruf satu HVS, terus dikelir, terus dijahit kayak gitu tuh ya. Nih gue kasih lihat. Tuh masih ada tuh di situ tuh happy birthday. Oh, lucu banget DIY. Iya tuh happy birthday. Nah, itu dari HVS saudara-saudara. Dari HVS bekas. Ya? Iya, dari HVS bekas terus dari ibu-ibu tukang jahit disulam-sulam jadi gua nggak beli balon. Kita bikin sendiri. Iya. Sedih sih ya. Dilakuin bareng-bareng. Tapi kebersamaan ya. Sedih apa senang hal-hal kecil yang harus disyukuri juga sih. Pastinya kalau Cidea juga ada hal-hal kecil yang disyukuri masa-masa seperti ini. Apa kalau Cidea? Pastinya kalau keluarga masih semua sehat, masih utuh. Iya. Dan kalau sekarang sih sebenarnya kalau aku tadi kayak Mbak Asri, kan kalau lagi nggak ada kepaksa di rumah gini sebenarnya schedule-nya full banget tuh agak sih ya kalau buat diri sendiri. Jadi kayak kalau untuk di rumah akhirnya kerjaan terpaksa jadi lebih sedikit, aku mensyukuri juga sih sebenarnya, karena kalau nggak ada waktu istirahat juga gitu ya. Karena tadi nggak bisa diem juga sebenarnya. Nah itu kelihatan banget ya. Iya, kayaknya permasalahan konten creator ini nih sama kayak we bite more than we can chew gitu loh. Kayak udah yang dipiring ya terus ya semua diiyain aja, kan mumpung masih bisa, kayak Mbak Asri ya semua diiyain aja. Tapi kalau sekarang nggak bisa, ya udah apa-apa, kita slow down aja dulu, nikmati. Kemarin kita juga buat satu keluarga nih, karena kita di rumah aja, satu keluarga kita bantuin coklat. Kemarin kita galang dana untuk kitabisa.com, kita galang dana untuk. Itu campaign apa Mbak? Kitabisa.com. Jadi bareng sama coklat kita nyanyi Padamu Negeri ya, dijadiin satu untuk galang dana memberikan bantuan kita COVID gitu yang banyak untuk orang-orang yang terkena dampaknya gitu. Ya, itu yang Mbak Sri nyanyinya keluarga semua ya ikut ya? Iya, satu keluarga, betul. Satu keluarga. Kapan kampanye berakhir Mbak Sri? Masih sampai sekarang ya, karena ini kan terus diperpanjang, jadi itu masih ada gitu. Jadi yang mau ikutan kampanye juga masih bisa ya Mbak Sri ya? Masih. Anyway, mungkin buat Sobat Delta yang nonton, para wanita di sini sama-sama lagi berjuang sama keluarganya di rumah, buat yang udah berkeluarga apalagi. Boleh nggak sih Mbak Asri cerita nih cara-caranya Mbak Asri dan sang suami ya, Mas Galih, buat saling support, buat jaga anaknya selama kondisi pandemi ini, kira-kira caranya gimana sih? Tips and triknya Mbak Asri? Yang pertama, memang kita keluar rumah cuma Mas Galih, gitu. I see, oke. Ya, jadi suamiku kerja di bank, jadi dia dia pergi pasti nyumin kita dulu satu-satu. Papi kayak mau pergi perang aja gitu, iya nih. Karena memang dia di Sudirman kan gitu. Terus kemudian dia tidak membawa kendaraan gitu. Kenapa Mas? Iya nggak apa-apa, takut ke bawah aja. Apa aja sih gue bilang gitu. Apanya? Nggak tahu, pokoknya dia tidak bawa kendaraan. Terus dia bolak-balik pakai taksi ya gitu ya. Terus kemudian nggak tahu dia kenapa tuh. Pokoknya nggak ada ya kata dia gitu. Aku nggak mau membawa apapun ya kan. Di mobil kan nggak ada masalah Mas ya, karena kita rumahnya di Cibubur kan ya. Tapi sebisa mungkin dia pulang itu langsung membersihkan badannya. Jadi dia punya box sendiri di depan, disemprotin dulu, terus bajunya juga langsung dimasukin ke boxnya sendiri, baru dia bisa kumpul sama kita gitu. Iya, I see. Nah, terus sehat untuk kita itu juga tiap hari anak-anak minumnya temulawak kalau kita jahe ya. Terus kemudian ini anak-anak tidak keluar sama sekali, even main sepeda aja enggak gitu. Jadi kita kasihan ya, cuman ya mau nggak mau ya. Iya, jadi ya udah main di belakang, di teras gitu aja. Terus di belakang memang ada teras sedikit gitu ya di situ. Terus kita main game aja. Terus aku memang jarang pesen makanan, belum pernah pesen makanan.
bikin sendiri di rumah gitu. Nah, aku masak setiap seminggu sekali keluar untuk belanja gitu. Makan makanan. Tapi pakai masker ya Mbak ya? Masker gitu. Itu sih ya. Nah, terus aku sama Mas Gali memang punya apa namanya? Memang ini memang untuk pasangan jadi apa namanya ya? Bukan jadi nggak romantis sih, cuma saling ingetin aja gitu. Kadang-kadang kalau aku lupa gitu malam-malam gitu, kalau udah capek banget, terus dia kelihatan kali aku gimana gitu. Kadang-kadang Mas Gali yang suka peluk gitu. Kadang-kadang iya benar, kadang-kadang karena kita perlu hal-hal kecil kayak gitu tuh. Terus kadang-kadang kalau dia lupa gitu, aku yang mancing, aku yang peluk gitu. Hal-hal kecil kayak gitu tuh sebenarnya apa ya? Itu basic needs banget sih sebenarnya. Ya, gitu, tapi kadang-kadang perlu kan, lagi kayak begini rasanya pengen peluk gitu kan. Jadi ya gitu. Iya sih, oke. Aku sebenarnya pengen nangis, soalnya kan biasa, banyak banget kerjaannya nggak bisa di. Iya, we feel that Mbak Sri banyak pasti yang ngerasain kayak gini juga. Aduh, tapi ya bagaimana? Sobat Delta yang nonton dari tadi ada yang sambil ambil tisu juga tuh Mbak Sri tuh. Ada yang sambil nelen minum ya kan, ada yang nelen ludah aja gitu. Kapan ini berakhir? Maksudnya gitu, aku yang agak sedih tuh anakku terapi. Yang kedua yang tadi tuh yang aku gendong itu harusnya terapi gitu. Jadi harusnya terapi, baik-baik. Iya, ada terapi bicara gitu. Ya? Ada terapi bicara, ada terapi sensori gitu ya. Jadi kan itu terapinya harus datang, tapi kan kemudian terapinya bilang sendiri, Mbak Asri kita nggak bisa datang, jadi udah hampir 2 bulan ya terapi gitu. Jadi kita kerjakan sendiri di rumah gitu ya. Tapi dia sekarang sudah bisa jawab, sudah bisa bilang, sudah dipanggil Ibran, iya, udah bisa, terus udah mulai bernyanyi gitu. Jadi justru aku laporan sama guru bicaranya, waduh Bu, deket sama ibu malahan lebih cepat katanya. Karena diajak interaksi ya Mbak Sri ya. Aku sedihnya anakku nggak bisa ke dokter, nggak bisa terapi. Ini kan yang kedua yang paling membutuhkan kan. Tapi gimana di rumah sakit kita juga harus hati-hati. Mengerikan. Benar. Ini gue jadi kenapa gue yang banyak nangis ya? Aduh. Bukannya selalu begitu Mas Sri, selalu sensitif sekali. Gak apa-apa kok. Ada tisu persediaan masih ada Mbak? Mau aku kasih ke sana? Kalau nggak perlu nggak akan keluarin sih tisu. Biasanya pakai daun, nggak ada yang bercanda. Kasian. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi Q&A ya. Saya juga masih mau mengajak Sobat Delta yang di Zoom nih boleh nanya-nanya. Ada 5 pertanyaan yang akan kita pilih untuk dijawab nanti. Well, last question buat Mbak Asri dan juga Cidea. Apa pesan untuk perempuan zaman sekarang untuk berjuang di kondisi pandemi? Pesan-pesannya dari perspektifnya Cidea seperti apa? Kalau menurut aku bicara tentang dan ke depan itu, Neng, stay strong misalnya kalau kayak kuat, tapi kan nggak bisa kalau emang lagi situasinya seperti ini dipaksain kuat juga nggak bisa maksa sebenarnya, apalagi misalnya kalau kita kepikiran tentang keluarga, kepikiran tentang pekerjaan, misalnya kira-kira masih bisa bertahan nggak sih lagi pas pandemi kayak gini. Wajar kok kalau ada yang namanya anxious, perasaan-perasaan yang cemas gitu kayak atau mungkin malah bisa sampai sampai menunjukkan tanda-tanda misalnya mulai depresi juga, karena misalnya nggak semua orang bisa tinggal sama keluarganya atau sama pasangannya, mungkin kayak dia terpaksa harus sendiri, juga anak rantau gitu. Jadi menurut aku kalau memang situasinya sampai seperti itu, kayak ada teman-teman juga yang akhirnya lagi situasinya susah, gaji udah dipotong, tahu-taunya dikabarin dipecat gitu kan. Jadi kalau menurut aku kalau udah sampai situasinya seperti sekalut itu, nggak ada salahnya konsultasi sama psikolog gitu. Ada kok psikolog gratisan yang memang khusus fokusnya untuk untuk orang-orang yang lagi mengalami kecemasan di kala pandemi seperti ini gitu. Nggak apa-apa kok ngobrol ke bantuan profesional juga kalau menurut aku gitu. Dan kalau udah masalah kayak masa-masa kayak gini, jadi ini kan lesson learn-nya adalah dana darurat itu penting gitu. Itu dia. Dana darurat itu penting, bener. Apalagi kayak Mbak Asri bilang, ini kalau sampai 6 bulan ke depan, bagaimana? Kalau nggak punya asuransi, nah sekarang udah mulai mikir ya,
Udah kejadian. Oke, kita minum dulu gimana Sobat Delta kalau ngomongin yang itu ya. Darurat guys. Kalau gitu intinya sih kalau menurut Cidea tetap ya semangat aja ya Cidea ya buat para wanita di luar sana, dan jangan malu untuk berkonsultasi misalnya kamu punya permasalahan daripada ditahan-tahan Sobat Delta dan menyerang ke psikis kita sendiri. Alright. Buat Mbak Asri, gimana menurut Mbak Asri pesan untuk perempuan zaman sekarang menghadapi COVID-19? Ya, menurut aku satu, sabar. Ya, sabar. Yang kedua itu cari solusi. Ya, solusinya apa ini misalnya? Solusi ketika benar-benar tidak ada penghasilan masuk, itu kan sebenarnya bahaya. Ya, jadi harus dihitung uang kita ada berapa, ya, hutang kita berapa, bisa dibayarkah itu untuk berapa bulan ke depan, ya. Kemudian anak-anak makan, susu, semuanya ya diperhitungkan. Kita belain anak-anak dulu, makanya itu yang aku bilang, tahan belanja-belanja online, bahkan lipstick sekalipun, walaupun nilainya berapa ribu rupiah ya. Nah itu jadi benar-benar berpikir realistis, tapi harus happy menghadapi itu semua gitu. Jadi masalah kan memang harus dihadapi gitu ya. Jadi ya bagaimanapun juga kita masih bisa bahagia kok di tengah begini. Bagaimana dengan semua tadi, ulang tahun aku bikin kue sendiri, semua dekorasi sendiri. Jadi apa aja kita pikirin income-nya dan bayarnya di bulan-bulan berikutnya pakai apa. Misalnya uang cash-nya nggak ada, kita punya aset apa. Kalaupun misalnya itu harus misalnya ya memang harus dijual atau bagaimana gitu ya. Ya dihitung untung ruginya dan bagaimana ke depannya gitu loh. Karena maksudnya gini, jangan sampai anak-anak menjadi tidak terurus gitu loh. Terus menjadi apalagi makanannya di keadaan kayak gini gitu ya. Jadi menurutku yang paling penting yaitu aset-aset apa yang kita punya di breakdown, apa yang medis, karena banyak sekali nih dari kita yang mungkin sama sekali tidak ada penghasilan itu tadi. Dan jadi nggak apa-apa lah mungkin ya menurutku ya, kita bisa hitung-hitungan untuk berapa bulan ke depan, dan jangan lupa untuk cari solusinya. Kalau kita bisa jualan online misalnya masker sekarang, gimana caranya? Mungkin dari uang yang kita punya kita buat ya. Terus apa lagi? Sanitizer mungkin kita bisa jual di WhatsApp atau jadi temanku ada yang jadi jualan buah dan jualan sayur loh. Oh, gitu. Gara-gara ini ya. Iya, jadi dia memang sengaja tuh ke pasar mana namanya tuh, pasar induk ya, mesen di sana, kemudian nanti sama online dianterin, memang sengaja. Jadi ada penghasilan lain. Aku bilang gini, dan dia dokter loh, dokter gigi kayak darah. Iya betul, dokter gigi itu sangat berimpact loh. Iya, dan terus lo jadi nggak praktek, lo sekarang jadi jualan buah. Iya Sri, karena gimana, gue mesti bayar kursi dokter itu dan katanya masih kredit ya, katanya ada yang masih kredit apalah. Jadi ya udah, gue sekarang jadi tukang sayur Sri. Oh gitu, iya lo pesen buah sama gue deh gitu. Jadi banyak yang ahli profesi gitu. Jadi menurut gue sekarang nggak perlu malu ya. Ya memang kalau keadaannya begini ya udah, kenapa? Be creative please gitu ya. Kita harus cari solusi. Itu dia tadi. Yes, oke. Thank you banget Mbak Asri buat tips and triknya. And now we move to quick question and answer. Udah ada 5 Sobat Delta yang terpilih nih dari panitia. Oke, pertama. Selamat sore buat Monica Septiani. Monica Septiani sudah nanya, Cidea, gimana sih kalau kita pacaran itu atas dasar, wah kita pernah ngalamin hal yang sama dan mencoba memperbaiki hal itu bersama-sama. Apakah itu termasuk toxic relationship? Tadi Google dulu ya, itu namanya trauma bonding. Jadi hubungan trauma bonding, oke. Iya, berdasarkan trauma yang similar misalnya. Tapi again, gitu loh. Ini menurut aku pribadi ya, ini ibarat orang buta nuntun orang buta. Oke. Gitu. Jadi menurut aku, kalau memang ya udah sama-sama masih mau dijalani, kalian ke psikolog bareng-bareng. Ada yang namanya couples therapy gitu.
Jadi kalau kayak couples therapy itu juga sistemnya sesinya tuh nanti berdua dulu awalnya, habis itu nanti sesi individual juga gitu. Jadi sama-sama nggak apa-apa kalau memang ya kalian sayang misalnya, kalian juga masih sama-sama mau saling mengusahakan, nggak apa-apa dijalanin. Tapi ya tadi ada orang, ada psikolognya gitu loh, ada couples counselor-nya yang bisa menengahi kalian dan juga bisa membantu kalian untuk pulih. Jadi hubungannya sehat, nggak gitu. Oke. Anyway, berarti harus sama-sama lihat konselernya sendiri gitu ya, satu sama lain. Ini ada Monica yang mikrofonnya sudah dinyalain sama panitianya Delta FM nih. Coba Monica, boleh bersuara. Monica, kamu ada yang mau ditanyain lagi nggak ke Cidea nih, mumpung bisa nanya? Itu cukup jelas belum? Itu udah cukup jelas. Tapi untuk kayak konselor gitu ya, Kak. Itu apa dia nanti kayak kita dibuka untuk kayak saling ngobrolin kalau lagi berdua gitu, apa kita membuka kayak hal-hal secara pribadinya gitu di saat berdua ya, kayak konselingnya gitu? Iya, jadi biasanya sesi pertama perkenalan diri dulu, itu kalian berdua datangnya, jadi saling dengerin dulu masalahnya apa. Konselornya dengerin dulu, jadi konselornya nanti observe dulu kalian masalahnya di mana. Gitu. Jadi nanti dia dari situ dia baru bisa lihat, oh ya nanti dari sini kalian butuh individual ya. Jadi berbenah dirinya paralel tapi sendiri-sendiri. Nanti ada sesi berdua lagi gitu. Oh gitu. Oke, makasih Cidea. Iya, sama-sama. Thank you Monica. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang terpilih adalah Cindy Kristianti. Mic-nya Cindy boleh dinyalain ya, Kak Salman. Oke. Cindy bilang, buat Mbak Asri nih pertanyaannya. Mbak Asri, gimana sih cara penyelesaian jika benar-benar udah stuck? Apalagi kan sekarang WFH. Apa yang dilakukan biar happy lagi sebagai seorang ibu dan pekerja biar enggak menjurus ke depresi? Katanya gitu. Iya. Mungkin ini ya. Yang pertama, satu harus terima dulu keadaannya udah seperti ini, ya. Jangan denial gitu. Jadi, aduh kok gini, terus nyalahin, kok gini tuh, aduh gue sebel banget, harusnya nggak gini, harusnya gue udah ini, udah itu kan gitu ya, gitu. Ya jangan, jadi terima dulu, diterima keadaan udah seperti ini. Kita terima dulu apa yang terjadi di depan. Kita harus melakukan yang terbaik, satu untuk anak-anak, dua untuk kesehatan kita juga, dan untuk keluarga ya gitu. Jadi jangan itu sama persis kayak aku, karena kita sudah terlalu sibuk sehingga lagi nggak sibuk bingung kan mesti pegangan dari mana ini kan. Yaitu mungkin memulai hal-hal yang dulu nggak pernah kamu sentuh, apa misalnya mungkin belajar jahit, belajar masak gitu ya, atau juga bisa kayak aku tadi ngurusin lemari, buku, segala macam perintilan itu gitu ya. Itu sih aku ya, biar nggak jadi stres. Mungkin juga bisa kita bicara sama siapa yang ada di rumah, suami. Kalau suami stres juga nggak bisa diajak bicara sama ya teman kita, mungkin ada, kita suka punya WhatsApp grup ya, atau teman kita aja gitu. Kalaupun mungkin kalau kata Andrea bilang harus ke psikolog kalau udah sampai bagaimana, tapi kalau menurutku bicara sama teman ya, teman sahabat gitu, kok gue ngerasa gini gitu, menurutku juga nggak apa-apa, yang penting kita ngobrol apa rasa hati gitu ya. Itu sih gitu. Jadi jangan sampai disimpan sendiri, nanti akhirnya ya bisa namanya orang memang harus bicara sih gitu. Iya benar. Sorry, itu tadi yang nanya ternyata namanya ini ya, Swasti Larasati ya. Swasti gimana, ada yang mau ditanyain lagi nggak ke Mbak Asri? Swasti. Halo Mbak Astri, iya sih awalnya sih memang kayak gitu, sama bingung mau ngapain gitu kan. Akhirnya ya udah sama gitu. Jadi sekarang kepikiran untuk ya ngapain lagi ya, mungkin beresin lemari ya, mungkin mainan anakku kayak ya gitu. Kan mainan anakmu gimana tuh, mungkin baterainya banyak yang habis, beliin deh tuh ya, banyak yang nggak nyala ya kan. Iya, jadi kayak lebih udah mau beli yang baru lagi, padahal mungkin tuh ganti baterai udah bisa loh. Swasti. Iya, jadi banyak ada nih yang masih ada ternyata keselip kayak gitu. Betul.
Ya, Iya. lebih banyak ngobrol ke teman sih ya. Temen kan ya, kamu juga ya. Iya. Ya pokoknya kita mesti mengeluapkan apa isi hati ya sama temen yang bisa dipercaya ya gitu ya. Jangan dia juga ntar ngember lagi, ntar jadi persoalan lagi, Bo. Iya. Heeh. Iya, thank you. Oke. Tetap semangat semuanya. Iya, thank Iya, you pertanyaannya Swasti. Swasti dan Mbak Asri. Selamat beberes lemari. Let's move to another question. Ini buat Cidea. Ada yang namanya Kapela Latif. Wah, namanya bagus kayak nama rasi bintang, Kapela. Katanya aku mau nanya nih, what things we should open to our partner before we decide to get married? Selain soal keuangan tentunya. Thank you. Jadi sebenarnya ini udah sering diomongin. Ada 5 hal yang perlu diomongin bareng sama pasangan. Kalau misalnya nanti mau nikah. Mbak Asri juga mungkin bisa confirm ya, karena Mbak Asri udah lebih berpengalaman gitu. Aku juga punya 5 hal, betul. Coba kamu apa aja? Ya, jadi selain keuangan, tadi misalnya kalau uang aja termasuk utang ada berapa, apakah ada tanggungan orang tua, apakah nanti misalnya suami harus ada kewajiban untuk menanggung adik-adik, anak-anak. Gimana di orang tua segala macam itu kan uang harus diomongin, tabungan, gaji, financial goals-nya ke depan gimana itu harus diomongin. Nah terus juga seks juga itu kalau orang-orang yang kayaknya nggak usah diomongin nanti juga bisa dilakuin misalnya, tapi yang lupa itu disamakan persepsinya. Maksudnya kayak banyak follower aku yang malah nanya, selama pacaran misalnya sexually aktif ya, tapi kok ternyata setelah menikah berhenti. Tidak ada hubungan sama sekali. Jadi mungkin iya. Jadi perlu disamakan dulu ekspektasinya di depan. Kayak misalnya hubungan seks menurut kamu tuh yang ideal tuh seminggu berapa kali ya misalnya? Apakah misalnya yang satu ternyata libidonya rendah ya. Jadi kalau libido rendah mungkin seminggu kali cukup. Ternyata kalau yang libido tinggi sehari maunya 2 kali misalnya. Wow. Kalau nggak diomongin nanti gitu udah nikah jadi kayak kok dia persepsi ya. Padahal sebenarnya bukan hyper, sebenarnya cuma beda libido aja misalnya. Atau mungkin yang perlu diomongin juga kayak misalnya gini loh, ada follower yang cerita waktu itu mereka menunggu sampai akhirnya menikah baru berhubungan seksual. Tapi ternyata ketika baru udah menikah pun dia baru tahu ternyata suaminya suka BDSM, Bo. BDSM yang sampai akhirnya diikat lah, ditamparin lah. Wow. Istrinya kaget, muslimah, Bo. Baru 2 bulan nggak kuat. Dia kayak, wah nggak bisa ini nggak bisa gimana ini. Ya, jadi maksudnya dari depan ya sebaiknya memang diomongin dulu kira-kira sejalan apa enggak. Itu faktor biologis, betul. Iya, daripada kaget nanti udah kejadian mau gimana. Nah, terus yang ketiga tadi kan keuangan, seks. Keuangan, biologis. Anak yang ketiga, mau punya anak apa enggak? Gitu. Nggak bisa semua zaman sekarang diasumsiin bahwa semua orang mau punya anak, karena kayak gue nggak mau punya anak, laki gue juga nggak mau punya anak. Jadi memang harus diomongin. Ya? Oke, ya. Jadi memang sebaiknya memang diomongin dari depan, mau punya anak apa enggak, anaknya mau punya berapa misalnya. Kalau nanti nggak bisa punya, gimana? Karena ada follower juga tadi, ada follower yang juga pernah cerita dia suaminya selingkuh alasannya karena lu kan mandul, padahal belum dicek. Aduh, alasan aja tuh. Iya, nah udah gitu selingkuh, udah gitu ya lu kan mandul, udah gitu sekarang abis itu mau diceraiin misalnya. Jadi ternyata nikahnya bukan berdasarkan cinta aja, tapi ternyata karena dia nanti akhirnya bisa menghasilkan keturunan untuk gue. Jadi itu kan yang perlu ngobrolin lagi. Nah terus juga kayak misalnya kalau misalnya punya anak juga ada kemungkinan nanti kalau kita nggak bisa apakah ada opsi adopsi, atau nanti kalau misalnya anaknya cacat gimana, siap nggak misalnya, itu perlu diomongin semua. Nah udah gitu soal waktu, bagian waktu juga, karir, sebentar, dari anak ngomongin agama dulu deh. Mungkin agama juga sekarang banyak yang kayak tadi, beda agama nggak apa-apa lah, dijalanin aja, kita dunia milik berdua, restu orang tua juga udah dapet, atau restu juga bodo amat lah, jalanin aja, nggak mau jalanin kan kita, orang tua tahu apa, gitu kan. Nah, tapi nanti kalau misalnya akhirnya punya anak, gimana? Siapa mau diajarin apa? Udah gitu biasanya kalau beda agama,
Nah itu beda agama juga. Ini se-KTP doang, dua-duanya, atau salah satu sebenarnya believer, as in kayak misalnya dia percaya Tuhan banget, satu lagi ateis misalnya, itu perspektif dia terhadap sesuatu biasanya beda. Kalau yang satu Tuhan, satu yang enggak, misalnya. Di belakang main sama adik. Itu Bapak sini sus, gini. Yang karir atau waktu. Jadi kayak ada follower juga waktu itu ya nggak diomongin, ternyata setelah menikah baru tahu suaminya ternyata mengharapkan dia berhenti kerja. Padahal istrinya masih mau mengejar karir, mau jadi independen juga. Itu kan kalau nggak diomongin. Yang agama aku boleh tambahin nggak? Iya silakan. Nah, yang agama tuh soalnya nanti ketika kita di usia senja kita akan kembali ke Tuhan. Nanti di usia senja ketika seks sudah tidak lagi penting ya, ketika ilmu kita juga udah tahu ya jadi kita nantinya akan kembali ke Tuhan ketika udah usia 50-60 ke atas. Jadi biasanya bisa terjadi perpisahan karena apa? Karena nggak nyambung, yang satu apa gitu ya. Jadi itu juga sangat penting untuk dibicarakan. Oke, silakan Pri. Ya, terus jadi waktu atau karir juga ya tadi kayak misalnya ada follower juga cerita gimana ternyata udah menikah, masih mau ngejar S2 dan maunya di luar negeri, jadi mau nggak mau harus long distance marriage misalnya. Ya itu kan mesti diomongin dulu dong dari awalnya, kira-kira kamu ada pertanyaan nanti mau mengejar sekolah lagi di luar negeri apa enggak misalnya. Ada juga terus waktu itu juga kasusnya ada yang bilang udah menikah terus suaminya dimutasi ke kota lain, di pulau, kota kecil, istrinya sedangkan baru dipromosiin di Jakarta. Tapi dipaksa suaminya, kamu harus ikut saya, kan kamu istri, kamu harus jadi ya dukung saya dan segala macam. Nah itu gimana? Makanya itu sebaiknya diomongin awal. Gitu. Betul. Tuh 5 hal ya, Kapela. Aku nambahin boleh, Andrea? Boleh banget. Iya, ada lagi mungkin ini ya, hubungan keluarga. Jadi ketika satu boleh nggak disetujui ya, itu tadi ya. Nah itu kalau nggak disetujui sama disetujui nanti ya nggak tahu juga kita apakah nanti ada pada akhirnya ya sudah kamu nanti mami jodohin sama yang satu ini, udah diem aja kawinnya. Nggak setuju sama yang itu gitu misalnya ya. Jadi ya itu hubungan keluarga juga penting. Jadi restu itu juga kadang penting ya. Kalau nggak penting kamu berarti harus tahu konsekuensinya akan bagaimana gitu. Jadi keluarga juga dipikirin dia suka nggak sama kita. Kalau bodoh amat ya berarti udah tahu konsekuensinya bagaimana. Karena ini Indonesia kadang-kadang keluarga tuh perintilannya banyak banget. Betul. Setuju banget Mbak Sri. Gimana Kapela? Sudah siap dengan hal itu? Lagi. Oh iya boleh. Jadi tadi menyambung Mbak Asri juga, kalau soal keluarga, nyambung lagi soal uang misalnya yang banyak jadi berantem itu gara-gara porsi gaji dikasih ke orang tua. Itu bisa jadi masalah. Ya, banyak jadi masalah. Jadi harusnya dikasih apa enggak sih Andrea? Kesepakatan bareng-bareng dong, yang ngasih siapa lagi? Nah, dari kantor mana? Jadi ibu yang mana yang paling gede? Ibu yang perempuan apa ibu yang laki-laki? Waduh. Jadi kita prosesi sendiri ya itu ya. Itu beda lagi tuh kayaknya. Itu porsinya harus diomongin juga dari awal. Soalnya gini, banyak yang nanti kejadian akhirnya malah diam-diam, jadinya lingkup secara finansial. Nah, itu dia. Karena ada sejumlah uang keluarnya ke ibu atau ke adik, uang sekolah. Padahal misalnya, di rumah juga butuh renovasi misalnya, bocor. Ya kan? Nanti banyak. Kapela kamu dengar begini jadi nggak jadi nikah ya Kapela. Kapela makin bingung apa makin jelas Kapela? Makin bingung sih kayak ntar nikah nggak ya gitu. Waduh jangan gitu dong. Gitu dong. Nanti abis COVID ya. Apa ya consideration? Biar sawerannya banyak ya. Considerationsnya jadi lebih banyak aja. Jadi biar apa ya? Kalau misalnya di manajemen bencana tuh kayak mitigasinya gitu. Oh wow. Perencanaan itu penting. Gitu. Iya, perencanaan. Thank you, Ci. Sama-sama semuanya. Ya. Thank you juga Kapela pertanyaannya. Kita masih ada 2 penanya lagi nih buat Deanida. Deanida nanya ke Cidea gimana cara mengedukasi seksual
ke teman perempuan yang cenderung menutup diri. Well, this is interesting ya. Jadi justru ke teman perempuan yang cenderung menutup diri. Terus pertanyaan buat Mbak Asri, gimana cara membuat anak-anak betah di rumah? Oke, dari Cidea dulu. Menutup diri. Mungkin iya, gini, teman perempuan menutup diri. Dari aku biasanya gini, kalau lawan bicara kita menutup diri, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita mulai membuka diri dulu. Kita membuka diri dengan tujuan supaya dia percaya, maksudnya menumbuhkan rasa kepercayaan antara kita dan dia. Jadi dari situ bisa pelan-pelan, hopefully dia juga membuka diri, tapi kan nggak bisa dipaksa. Emang butuh waktu. Atau biasanya sih kalau menurut follower-follower yang lain ya kan, ya gitu. Udah paling gampang, di CC aja ke temennya, di tag aja temennya. Bener. Lempar itu namanya lempar batu sembunyi tangan, men. Iya. Tapi jelas langsung kebaca kan? Iya, makanya. Oke. Gimana Dea? Ada yang mau ditanyain lagi? Dea Nida? Udah cukup. Cukup ya. Sekarang ke Mbak Asri. Mbak Asri gimana biar anak betah Mbak Asri? Ya, yang ini kalau makan ini agak susah ya yang ini. Jadi kita kalau makan sama yang satu juga ya lagi agak susah. Jadi aku bercerita sambil ada kartu tuh, mana tuh ada kartu pintar atau buku cerita. Jadi kalau sore di belakang aku ya. Jadi kayak taman kanak-kanak. Suatu hari ada singa gitu. Jadi emang kita Nida yang agak repot ya gitu. Ya, tapi memang biar nggak bosen kita kayak bikin, aku di rumah sampai bikin playground karena kita di rumah aja ada mandi bola, ada apa ya, kadang kita pindah-pindah tuh hari ini aktivitasnya apa gitu. Terus main game yang kita punya aja apa gitu, sampai ke apa namanya bola bekel, congklak yang zaman dulu itu aku cari itu di pasar. Jadi ya main itu tuh apa namanya taplak gunung ya. Nggak tahu. Jadi permainan-permainan kecil yang dulu kita main tuh dia ajarin ke anak-anak. Si Ibam nggak pernah tahu namanya galasin. Oh, galasin padahal seru tuh. Benteng gitu ya. Jadi ya. gue di rumah jerit-jeritan aja udah. Jadi justru ngajar, oh dulu gini ya mainnya ya. Terus main kasti itu. Oh gini ya Mami. Iya dulu gini gitu. Jadi ya kita balik lagi ke zaman dulu ya. Nah, biar nggak bosen kadang Ibam tuh suka banget main game ya. Nah, kadang-kadang aku tuh kan nggak tahu cara main game. Aku minta ajarin dia gimana main gamenya gitu. Terus aku ajarin dia juga, Mami dulu gamenya Tetris. Hah? Tetris apa tuh? Dia baru tahu Tetris dari gue tuh. Main Tetris. Dan jadi main. Dan gue menang. Pinteran gue dari dia gitu. Ya dia kan newbie Mbak. Iya, maksudnya jadi ya gitu. Jadi hal apa dulu yang kita lakuin diceritain ke anak kita sekarang, menurut dia wow loh. Karena ya betul. Sekarang anak-anak tuh nggak ada permainan kayak kita dulu. Gitu. Iya, semuanya udah digital. Kalau kita konservatif kan masih pakai adrenalin. Tapi memang dia kita jadi tenaganya jadi lebih keluar banyak sih, udah pasti. Yes. Dan capek ya. Tapi gue sih melakukannya seneng ya, karena mau ngapain lagi di rumah? Lu mau tidur doang. Jadinya penyakit sama lemak gitu. Jadi udah sama lemak. Benar. Jadi udah kita jadi aktivitasnya sama anak satu keringetan. Gue sampai turun 4 kilo di rumah bukannya naik. Karena gue aktivitas keringetan. Gue ganti baju berapa kali? 3 kali, 2-3 kali gue sehari di rumah. Ya gue disiram. Jadi sehat berkeringat tapi ya. Disiram sama Ibran main air apa. Jadi aku nggak olahraga aja udah keringetan di rumah. Aku 4 kali gue mandi karena apa namanya kebanyakan aktivitas gitu. Karena kalau kita tidur aja, dia enak banget, gampang. Tapi terus kita dapat apa, gitu kan? Ya, anak-anak juga jadinya bosen. Ibunya tidur lagi. Kalau enggak ibunya main gadget, enggak gitu. Jadi gadget tuh keperluannya hanya aku bekerja nih sama Delta FM. Terus aku juga ada sandiwara radio gitu. Yang lainnya aku kadang-kadang pegang gadget kalau ada sesuatu yang menarik, perlu tuh sosial media. Iya, kalau enggak gue tinggalin. Bahkan berita COVID gue nggak tahu sekarang udah berapa yang sakit, saking gue nggak mau stres. Iya benar-benar nggak usah terlalu dibaca Mbak Asri. Ya, jadi kamu siap gimana Dea? Siap ya. Cukup jelas ya Dea ya. Gue udah 4 kilo loh. Jadi main galasin di rumah sana. Main benteng Dea biar keringetan ya. Benteng betul. Oke, thank you Dea, thank you Mbak Asri dan Cidea. Oke, ini one last question. Ini cukup
menarik dan bagus banget menurutku, apalagi buat Sobat Delta yang dengar mungkin belum menikah ya. Ini dari yang namanya Mika Natania. Hai Mika. Oke, Kak Salman boleh tolong menyalain mic Mika ya. Hai, Mika Mika. nanya ke Cidea, mudah-mudahan Cidea bisa jawab yang satu ini tentang tes premarital check-up. Since aku juga dari dunia medis, aku sangat concern sama yang namanya premarital check-up gitu ya. Nah, jadi Mika nanya gini, itu dari segi keuangan agak mahal dan perlu budget khusus. Nah, tes apa aja sih yang paling krusial buat premarital check-up dan biayanya sekitar berapa? Ada nggak sih tes-tes seperti itu yang dapat dana bantuan dari pemerintah untuk orang kelas ekonomi ke bawah? Kalau ada, di mana kira-kira? Oke. Jadi kalau untuk, thank you pertanyaannya. Jadi untuk kalau untuk tes yang gratisan dan tes yang wajib itu sebelum menikah, setahu aku di puskesmas itu yang untuk gratisan itu biasa tesnya hepatitis, sifilis sama HIV. Ya. Iya. Itu ada tuh di puskesmas ya, gue baru tahu. Iya. Ya, di puskesmas, dan itu memang yang wajib dilakukan sebelum ada izin menikah, surat kelayakan menikah. Sekarang ada kayak gitu, betul. Iya, dan itu gratis gitu. Kalau punya BPJS, setahu gue gratis kalau punya BPJS. Kalaupun nggak punya, setahu gue cuma disuruh bayar 25.000. 25.000. 25.000 setahu gue ya. Ya gitu. Nah, jadi kalaupun yang berbayar, sebenarnya kalau udah banyak banget paketannya. Terus juga kayak di laboratorium, kayak di Prodia, ada yang namanya kamera klinik juga itu Jalan Johar di Menteng sama di Panglima Polim, memang mereka juga selalu bikinin, udah punya paket-paketannya gitu loh. Jadi ada harganya yang bisa disesuaikan dengan budget. Misalnya kayak ada paket-paket yang misalnya 2 juta untuk pasangan berdua gitu. Jadi paketannya tuh jadi gini, jadi bukan cuma ngetes infeksi tumor seksual, itu penyakit yang dua-duanya memang harus dites berdua, dan juga itu nanti ada kalau di Angsa Merah udah paketin sama psikolog gitu. Jadi halnya sering banyak kejadian kayak misalnya, loh kok dia ada klamidia, lah gue kagak, dia dapat dari mana? Nanti berantem. Nah, butuh ditengahi sama psikolog misalnya. Gitu, jadi satu sesi sama psikolog. Nah, terus juga ada tes-tes yang misalnya torch itu udah termasuk untuk kayak misalnya kalau yang punya kucing, apakah nanti dia ada toksoplasma, kalau misalnya nanti dia berencana punya anak, apakah nanti anaknya mengganggu promil misalnya, gitu. Yeah. Jadi paketannya tuh banyak harganya, tinggal di riset aja, dan memang menurut aku pribadi dibelain sih kalian berdua, dan ini daripada biar diomongin, biar tahu dulu sama statusnya gimana di awal. Jadi misalnya gini, itu dari awal juga ada tes kesuburan segala. Jadi kita tahu loh, kalau misalnya, jadi kan bisa diomongin dulu. Kalau misalnya, oh ternyata aku nggak bisa punya anak, kita masih bisa mau jalan nggak ya? Kamu terima aku padanya atau enggak? Gimana? Itu harus bisa diomongin di depan. Daripada gitu udah dijalani, ternyata nggak ada. Nah, terus biasa penyakit-penyakitnya juga di tes itu kayak ini. Ada thalassemia biasanya ya, thalassemia. Iya. Ya, dan juga ini riwayat misalnya gangguan psikis keluarga juga misalnya. Nah, juga nanti penyakit menurun. Gitu. Karena nanti kan mesti dicek dua-duanya. Kalau misalnya ternyata reseptif dua-duanya, ternyata kalau mau punya anak kalian nggak bisa deh, nanti cacat anaknya. Gimana? Jadi menurut aku kalau bisa sih ditabungin sih. Gitu. Jadi pentingin lah ya. Dan biasanya yang dilakukan itu 3 bulan sebelum menikah, supaya kalau ada 3-6 bulan sih, supaya kalau ada apa-apa bisa diberesin dulu sebelum nanti menikah. Karena kan ada mungkin yang butuh pengobatan lebih lama misalnya, itu sih. Ya. Sih. Gimana Milka? Atau kalau misalnya berat, cicil kartu kredit lah. Bener bisa. THR, bonus akhir tahun. Yang penting itu aman, soalnya buat masa depan, Milka. Iya, betul. Iya, aku nggak pakai tuh. Dulu nggak ya? Dulu aku belum musim ya kayaknya, belum tahu tuh.
Sebenarnya itu concernnya lebih ke arah kesehatan aja sih. Sekarang harus kedepannya pakai ya. Harus. Jadi nggak ada rahasia. Sekarang ini Mbak Asri, yang ini anak-anak makin banyak alergi kan. Iya, betul. Iya, jadi baiklah untuk masa depan. Kita gimana sekarang? Oke, Milka, sudah cukup ya, Milka? Sudah. Oke, terima kasih. Makasih. Well, ternyata udah 5 pertanyaan kita lontarkan juga ke Mbak Asri dan juga Dea. Berarti saatnya kita harus menyudahi Delta Community Talk from Home kali ini. Sebelum saya tutup, apalagi yang mau disampaikan one last sentence deh dari Cidea buat seluruh Sobat Delta yang nonton. Mbak Asri dulu mungkin. Dulu boleh. Udah kuncinya satu ya, kita semua ada di rumah ini karena suasana seperti ini, sabar. Yang kedua, semangat ya, semangat. Karena ya mau bagaimana lagi, karena hidup itu kita masih ada nyawanya ya, masih ada raganya juga. Jadi orang yang sakit aja dia berusaha untuk survive, dia bisa hidup. Nah, kita yang hidup harus punya semangat gitu ya, walaupun keadaannya kita nggak tahu masing-masing bagaimana ya, keadaannya sedang seperti ini, tapi kita pasti bisa menghadapi ini semua dengan solusi-solusi yang bisa dibicarakan dengan keluarga masing-masing. Jadi nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Jadi semua masalah udah pasti ada solusinya. Jadi sabar, kita pikirkan sama-sama dan semangat ya. Pokoknya kita harus bersyukur tanpa libur. Bersyukur tanpa libur. Thank you banget Mbak Asri untuk Cidea. Kalau dari gue cukup ini berhubungkan hubungan romantis ya. Jadi kalau memang buat apa punya pasangan kalau akhirnya rasanya kok bikin hati lelah terus gitu. Aduh, oke. Dan terus kan mungkin kalau lagi karantin gini, lagi terpaksa sendiri, jadi akhirnya bisa mulai mikir gitulah ya, mana yang baik sebenarnya. Bisa mulai filter, menggunakan masa-masa ini untuk filter hubungan-hubungan juga, nggak cuma sama pasangan, tapi sama teman-teman juga. Gitu. Yes. Jadi menjadi ajang buat juga memikir dan berintrospeksi diri terhadap hubungan sama seseorang gitu ya. Oke, thank you banget Cidea atas masukannya dan juga sarannya buat Sobat Delta semua. Well, karena sudah waktu juga nih yang harus menyudahi Delta Community Talk sekarang. So, I would like to say thank you buat Cidea, a.k.a. Andrea Gunawan, a.k.a. Cat Womanizer. Sukses. My pleasure. Ya, thank you juga. Semakin mega job ya, semakin berlimpah juga walaupun masih WFH. And stay inspiring, it is very insightful, thank you so much. Untuk Mbak Asri juga, terima kasih udah selalu kasih hal-hal positif supaya kita selalu bersyukur dan bersabar. Thank you banget Mbak Asri, sehat selalu ya. Iya. And also buat Sobat Delta yang ada di Zoom, thank you banget semuanya, boleh wave ke kamera, dadah. Thank you so much dan buat Sobat Delta yang di YouTube juga, thank you banget sudah menonton. Jangan lupa buat terus dengerin Delta FM, bisa juga streaming di www.deltafm.net. Kemudian juga untuk tadi 5 penanya nanti akan dihubungin sama krunya Delta FM untuk dapetin hadiah dari Delta FM. Jangan lupa follow social media @DeltaFM, Twitter @Delta_FM, dan Facebook @DeltaFM Radio. Oke? So, sekali lagi terima kasih. Stay positive. Sehat selalu Sobat Delta. Saya Aji Daravania undur diri. Sampai ketemu di Delta Community Talk from Home berikutnya. Dadah bye. Semua. Dadah semuanya. Sehat selalu. Stay safe. Stay safe.